Gelandang Barcelona Frenkie de Jong sekali lagi menepis isu kepindahannya ke Manchester United untuk bereuni dengan mantan pelatihnya di Ajax, Erik ten Hag. De Jong kembali menegaskan komitmennya bersama Barcelona usai mengantar Belanda mengalahkan Belgia 4-1 di Brussels pada laga pembuka grup A4 UEFA Nations League akhir pekan lalu. Saya tidak akan membahas isu kepindahan ke United, bahkan tentang nama atau klub lain. Saya dulu naif dan berpikiran terbuka tentang itu, ucap De Jong kepada jurnalis. Keinginan Barcelona membajak Bernardo Silva pada bursa transfer musim panas sulit terwujudkan setelah manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan tidak akan melepas sang pemain. Sepertinya mereka akan mengalami kesulitan, jawab Guardiola sambil tersenyum dan menggelengkan kepala ketika disinggung mengenai peluang Silva hijrah ke Barcelona. Icardi kencang dikaitkan bakal kembali ke Italia musim depan untuk bergabung dengan Juventus. Penyerang Paris Saint-Germain Mauro Icardi mengecam sebuah artikel yang diunggah media asal Italia La Gazzetta dello Sport yang mempertanyakan perjalanan karirnya. Artikel tersebut berjudul "Di mana Icardi berlabuh, kehidupan impian, karir dalam bahaya", dengan foto pendukung menampilkan sang pemain yang tengah berlibur. Media itu lalu menyebut agar Icardi menikmati waktu liburan kali ini karena Paris Saint-Germain ingin melepasnya. Tapi Icardi yang tersulut emosi merespon unggahan potongan artikel itu di Instagram dengan nada sarkastis sekaligus mengonfirmasi masa depannya di klub ibu kota Prancis tersebut. Salah satu raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan resmi mendatangkan pemain muda asal Prancis Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Hal tersebut dikonfirmasi oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano di akun Instagram pribadinya. Pemain asal Prancis itu ditebus dari AS Monaco dengan mahar 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah plus berbagai biaya tambahan. Namun kabarnya jika ditotalkan maka biaya yang disodorkan Real Madrid untuk mendaratkan Tchouaméni bakal menembus 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Sementara pengumuman resmi akan segera terjadi setelah sang pemain jalani tes medis dan tanda tangan kontrak dari kedua klub telah siap. Informasi ini didapat dari jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Genderang Piala Dunia 2022 belum ditabuh, namun tuan rumah Qatar mengeluarkan aturan sanksi tegas terhadap para fans sepak bola asal Inggris terkait aturan selama menyaksikan kejuaraan 4 tahunan termegah di negeri Teluk tersebut. Demi terhindar dari segala carut marut, pemerintah Qatar menerapkan aturan super ketat bagi penggemar Inggris yang berencana membawa ataupun menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke Qatar. Sebagaimana diberitakan Sport People, pemerintah Qatar akan memberikan hukuman serius jika para oknum fans Inggris tertangkap memiliki zat ilegal seperti kokain, dan hukuman terberat itu adalah hukuman mati. Gabriel Jesus membuat Arsenal keluar dari perburuan karena tuntutan gaji yang sangat tinggi. Hal ini membuat Manchester City menawarkan pemainnya ke Real Madrid dan Atletico Madrid. Pemain asal Brazil ini memang menjadi prioritas Arsenal selain nama Lautaro Martinez, Dominic Calvert-Lewin, dan Alexander Isak. Namun dengan harga 4,3 juta pound sterling per tahun yang diminta Gabriel membuat langkah Arsenal terhenti. West Ham United mengungkapkan ketertarikan mereka untuk menggait striker Chelsea Armando Broja. Pemain asal Albania itu juga diminati oleh Newcastle United, Everton, Napoli, hingga Inter Milan. Dikutip dari Daily Mail, The Hammers ikut bergabung dalam pemburuan tanda tangan Broja demi memperkuat lini serang mereka jelang kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Mauricio Pochettino menjawab terkait rumor dirinya bakal didepak Paris Saint-Germain. Itu sama seperti biasanya, saya memiliki 1 tahun lagi dalam kontrak saya. Selalu ada banyak rumor, saya dipecat berkali-kali setiap minggu. Tetapi untuk sampai ke klub seperti Paris Saint-Germain, Anda harus menjadi pelatih yang hebat. Setelah di PSG selama 1,5 tahun, rasanya saya adalah satu yang terbaik, kata Pochettino kepada eSport3. Manchester City dilaporkan sedang bersiap untuk memberikan penawaran menarik kepada Bukayo Saka. Dikutip dari Talksport, City ingin menggait Saka di tengah ketidakpastian kontraknya. Masa depan pemain berusia 20 tahun itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Stadion Emirates. Sementara itu, The Gunners menjadikan perpanjangan kontrak pemain internasional Inggris sebagai operasi prioritas. Namun, klub asal London itu patut was-was lantaran Liverpool juga ternyata mengincar Saka. Memang Saka kemungkinan besar tidak akan pindah musim ini. Namun dengan Arsenal yang gagal ke Liga Champions, City dan Liverpool menjadi calon klub yang potensial untuk masa depan Bukayo Saka.
Karya seni tersebut akan kembali dipamerkan setelah sempat dilarang selama 9 tahun oleh otoritas Qatar. Sebuah patung tandukan terkenal dari Zinedine Zidane kepada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 akan dipajang kembali di jelang gelaran Qatar 2022 yang menurut rencana digelar pada November mendatang. Patung tersebut awalnya dicopot karena dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan bagi penduduk setempat. Tetapi otoritas Qatar sekarang membalikan keputusan itu. Nantinya karya seni itu akan memiliki rumah baru yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Robert Lewandowski telah menegaskan kembali keinginannya untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini, dengan sang striker mengklaim bahwa dirinya sudah mati rasa ketika pembicaraan untuk kontrak baru tidak bisa diganggu-gugat. "Saya pergi karena saya ingin merasakan lebih banyak emosi dalam hidup saya. Mereka tidak mau mendengarkan saya sampai akhir. Saya sudah mati rasa dan tidak mungkin untuk melupakannya. Bahkan jika Anda ingin menjadi profesional, Anda tidak dapat menebusnya," ujar Lewandowski dalam wawancaranya dengan One Net Sports. Bek berbakat Lille, Sven Botman, mengakui dirinya dan AC Milan sedang menjalani negosiasi transfer. Potensi kepindahan sang pemain kian membesar setelah pembicaraan dari kedua pihak berjalan lancar. Botman yang sering dibanding-bandingkan dengan legenda Belanda dan Milan Jaap Stam mengonfirmasi bahwa dirinya dan Milan dalam tahap pembicaraan serius. "Kami sedang mengerjakannya. Sulit bagi saya menghindari hal-hal semacam ini di masa sekarang. Saya mendengar tentang situasi ini hampir setiap hari," kata Botman saat ditanya tentang proses transfernya dari Lille ke Milan. Asa Manchester United untuk mendatangkan Darwin Núñez dilaporkan menemui kegagalan. Sang striker dilaporkan sudah menolak pinangan dari Manchester United. Dilansir The Telegraph, MU gagal mendapatkan jasa Núñez. Sang striker telah menolak pinangan Setan Merah baru-baru ini. Sang striker merasa kurang yakin membela MU, apalagi karena Setan Merah musim depan hanya bermain di Liga Eropa. Ia dikabarkan hanya ingin bermain di Liga Champions. Ada peminat baru untuk jasa Matthijs de Ligt di musim panas ini. Bek Juventus itu dilaporkan masuk dalam radar transfer Chelsea. Baru-baru ini de Ligt mengaku kurang bahagia di Juventus. Ia tidak senang melihat bagaimana Juventus finish di peringkat 4 2 musim beruntun, sehingga ia enggan memperbarui kontraknya saat ini. Talksport mengklaim bahwa situasi de Ligt ini dipantau Chelsea. The Blues tertarik memboyong sang bek tengah di musim panas ini. Laporan itu mengklaim Tuchel sudah meminta manajemen Chelsea membuka pembicaraan dengan perwakilan Juventus. Manajemen Chelsea sudah mengutarakan ketertarikan mereka pada de Ligt kepada manajemen Juventus. Mereka ingin sang bek bisa pindah ke Stamford Bridge di musim panas ini.